jumpa lagi dengan saya Nada. Di episode amazing kali ini, Nada sedang berada di Desa Talangparu, tepatnya di Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Nah, di sini tuh Nada ingin sekali mengeksplor makanan tradisional khas desa ini, yaitu bubur ayak. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kita ke sana yuk. Let's go. Desa Talangparu, Kecamatan Lembah Masurai, merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Untuk menuju ke Desa Talangparu, dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jarak waktu yang bisa ditempuh untuk sampai di Desa Talangparu memakan waktu sekitar 1-2 jam perjalanan. Selama dalam perjalanan, kita disuguhi oleh pemandangan yang begitu indah. Desa Talangparu adalah salah satu desa yang memiliki kuliner khas, yaitu bubur ayak. Bubur ayak dipercaya oleh warga desa Talangparu sebagai warisan leluhur. Oleh karena itu, warga desa Talangparu membuat dan menikmati bubur ayak saat adanya pesta atau perayaan hari-hari besar. Di mana yang dahulunya di sini adalah tempat orang mencari ikan, yaitu tempat pemancingan. Karena setiap orang memancing di sini, maka terbitlah seperti pancaran di air terjun ini seperti pelangi. Maka di situ disebut namanya kayak hujan panas, hujan paneh. Nah, maka di situ diambillah oleh tokoh masyarakat, baik orang yang tua ada di desa ini, memberi nama yaitu air terjun Serintik Hujan Paneh. Fasilitasnya mungkin di sini sama kita lihat, di sini ada kamar pengganti dan beberapa gazebo, dan di sini juga ada tamannya di atas dan tempat foto, dan alhamdulillah dengan jalan rabat beton yang sampai ke bawah ini, dan tangganya itu adalah tangga batu alam. Itu alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi yang telah memberi dan support atas dukungannya kepada desa kami, khususnya wisata Serintik Hujan Paneh, Desa Talangparu, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Alhamdulillah untuk pengunjung sampai saat ini dari kabupaten dan kabupaten tetangga lainnya, bahkan dari luar Provinsi Jambi, insya Allah alhamdulillah untuk pengunjung sangat bersyukur lah. Harapan kami kepada pemerintahan kabupaten, baik itu provinsi, karena akses kami menuju yaitu wisata Serintik Hujan Paneh, ini aksesnya jalannya yang kurang memadai, karena ada beberapa titik untuk menuju lokasi, mungkin apabila cuaca hujan, mungkin gejala baik itu roda 4, roda 2 tidak bisa masuk. Jadi harapan kami ke depannya, baik itu mewakili dari masyarakat Desa Talangparu kepada pemerintahan kabupaten, baik itu provinsi, agar kiranya untuk bisa memberi jalan supaya kelancaran dan kenyamanan pengunjung bisa menyampai yaitu ke wisata Serintik Hujan Paneh, Desa Talangparu, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Halo Ibu,
Bu, ini lagi pada ngapain nih rame-rame? Halo, kita mau bikin bubur. Boleh ikutan nggak nih? Boleh. Ya, permisi ya Bu. Halo Bu, kenalin saya Nada. Saya Ibu Dis, Ibu Kades Desa Tamparu. Oh, Ibu Kades di desa ini. Oke, Ibu, hari ini kita mau ngapain nih Bu? Kira-kira? Kita mau bikin bubur ayak tradisional Desa Talangparuh. Bubur ayak itu apa sih Bu? Kita bikinnya pakai santan, buburnya dipakai alat pakai ayak gitu. Jadi bubur yang sudah ditumbuk tadi ya, terus Ya, diolah dengan menggunakan ayakan. dengan cara ayak. Oke Bu, sebelum itu boleh nggak Bu jelasin apa aja bahan-bahan untuk bubur ayak itu? Ada garam, ada tepung beras, gula pasir, daun pandan, gula merah, kelapa sudah diparut, ada durian. Durian. Oh, jadi durian ini salah satu bahan untuk bubur Ya, ayak sendiri atau sekarang lagi musimnya buah durian, kita coba varian rasa baru. oh jadi coba-coba varian baru aja gitu ya Bu ya. Oke Bu, kalau gitu gimana? Ada kepo banget nih cara proses pembuatan bubur ayak, boleh tunjukin nggak Bu? Berikut merupakan bahan-bahan untuk membuat bubur ayak. Yang pertama, tepung beras yang sudah dihaluskan, lalu sedikit gula pasir, daun pandan, serta gula merah dicampur dengan santan. Atau, untuk mendapatkan cita rasa yang begitu nikmat, dapat pula ditambah dengan varian lain, seperti durian. Oke Bu, kalau gitu gimana? Ada kepo banget nih cara proses pembuatan bubur ayak, boleh tunjukin nggak Bu? Ya, kita bikin santan dulu. Ciri khas Desa Talangparuh, kalau bulan Ramadan, bulan puasa, kalau tiap sorenya kita bikin bubur. Yang ciri khas Desa Talangparuh yaitu bubur ayak. Bubur ayak. Ada dengar-dengar juga bubur ayak ini menang rekor muri ya waktu itu. Untuk membuat bubur ayak, pertama, didihkan perasan kelapa atau santan. Setelah santan mendidih, bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi masukkan secara bersamaan. Mendidihnya kira-kira berapa lama tuh Bu? Santannya? Sekitar 3 menit. 3 menitan ya? Jadi kalau untuk sehari-hari nggak memungkinkan juga ya buat tiap hari kayak gini, karena prosesnya yang cukup panjang, walaupun simple ya sebenarnya Bu ya. Oh ya, untuk apinya sendiri ini emang pakai kayu ya Bu ya? Ya, pakai kayu. Tradisional benar-benar. Kalau bulan Ramadan kita bikinnya di rumah masing-masing. Di rumah gitu kan. masing-masing. Ya, setiap sore kita bikinnya di rumah. Dan ini menarik juga ya buat bubur ayak di sekitar air terjun ini, menyegarkan gitu Bu ya. Iya. Nah guys, jadi ini tadi santan yang udah dimasukin ke sini, terus dicampur sama gula merah, sedikit garam dan daun pandan. Nah ini kita tunggu dulu sekitar berapa menit Bu untuk mendidihnya? Sekitar 3 menit. Sekitar 3 menit, nanti baru dimasukin berasnya tadi, baru jadi bubur ayaknya Bu ya. Ini, wanginya udah lumayan kecium nih, mantap banget. Tungguin ya. Lalu, aduk hingga merata. Setelah merata, tepung beras yang sudah dicampur dengan sedikit air santan diletakkan di atas ayakan, sambil sedikit ditekan agar tercampur dengan air santan yang sudah mendidih. Lalu aduk hingga merata agar semua bahan dapat meresap. Airnya kurang nggak Bu kira-kira nih Bu? Cukup. Sudah cukup ya? Ini sampai benar-benar kayak adonan gitu Bu? Ya. Harus kalis gitu ya? Nah Bu, ini udah jadi nih, udah lumayan mengental ya dia Bu. Sekarang kita ngapain lagi nih Bu? Proses bikin ayakan. Proses bikin ayakannya ya. Oke, gimana Bu tuh? Bu, boleh tunjukin nggak? Sendiri. Ini ya diciptakan ayakan. Bikin cetakan bubur untuk ya. bubur ayak. Jadi ayak yang kita tahu kan itu biasanya tepung yang saring gitu ya Bu ya. Ternyata ini berbeda karena bahannya itu tadi sudah menjadi seperti adonan, jadi nggak memungkinkan kalau itu disaring. Jadi menggunakan alat ini, namanya ayakan gitu ya Bu ya. Kalau untuk ngerebusnya sendiri itu butuh waktu berapa lama Bu? 2 menit. Menjelang masak 2 menit.
Jadi kan teksturnya itu bakalan kenyal gitu ya. Ya, Beda dengan bubur-bubur yang lainnya ya. Kalau Nada lihat dari sini itu kayak sedikit mirip mie gitu ya, tapi lebih tebal. mirip sama bubur sindur gitu. Oh iya, bubur sindur. Nah, udah kelihatan nih udah banyak nih. Saat dimakan itu jadinya buburnya itu tetap ada kuahnya gitu ya, Bu? Ya, Ini jadi bahan bubur ayak yang sudah menjadi kalis, terus kita cetak menggunakan cetakan khusus ya. Jadi bentuknya tuh sedikit mirip cendol, tapi lebih panjang sih. Waduh, asapnya. Tadi kan katanya Ibu mau nyobain cita rasa baru. Jadi ini durian ya, Bu? ya durian. Duriannya langsung kita masukin aja. Masuk. Oke, ini dia duriannya. Bubur ayak rasa durian. Khas Desa Talang Paruh. Paru. Lalu aduk hingga merata agar semua bahan dapat meresap. Setelah kurang lebih 15-20 menit, angkat, lalu tiriskan, dan bubur ayak siap untuk dihidangkan. Nah guys, ini dia bubur ayak ala Desa Talang Paruh. Ini langsung dibuat sama Ibu Kadesnya tadi. Langsung kita cobain aja ya. Tuh masih panas nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amazing. Enak. Kayak mirip-mirip kolak durian gitu loh, Bu. Rasa duriannya kuat. Gula merahnya juga terasa manis. Manisnya pas, bukan yang manisan gitu. Terus aroma daun pandannya itu juga wangi banget. Enak banget, Bu. Sama tekstur ini ya, tekstur bubur ayaknya sendiri itu Kenyal kan? kenyal, nggak keras, jadi ya mudah dikunyah gitu. Enak, amazing. Di Desa Talang Paruh, selain menghasilkan kuliner tradisional, terdapat juga objek wisata air terjun. Yang mana air terjun itu sendiri diberi nama air terjun Serintik Hujan Paneh. Konon ceritanya bisa dinamakan air terjun Serintik Hujan Paneh. Pada saat itu sedang hujan yang tidak terlalu besar, sehingga terdapat pelangi yang melintang di sekitar air terjun. Dan itu membuat warga kagum akan keindahannya. Warga, perangkat desa, hingga para sesepuh berkumpul bersama untuk merundingkan nama air terjun tersebut. Sehingga disepakati oleh semua warga Desa Talang Paruh dengan nama air terjun Serintik Hujan Paneh. Dan sampai saat ini dikenal dalam Kabupaten Merangin ataupun kabupaten lainnya. Warga dan para perangkat desa, serta para pemuda desa yang terbentuk dalam Karang Taruna, saling berjibaku untuk selalu membuat serta merenovasi kawasan air terjun Serintik Hujan Paneh. Mereka sangat antusias sekali agar supaya air terjun Serintik Hujan Paneh dapat lebih dikenal bukan hanya di dalam Provinsi Jambi, tapi dapat dikenal juga di provinsi luar. Kami selaku pemuda-pemudi dan juga Karang Taruna Desa Talang Paruh bekerja sama untuk membaguskan ataupun untuk mengakseskan air terjun Serintik Hujan Paneh ini untuk kemaju lebih ke depan untuk bekerja sama. Untuk setelah itu yang kedua yaitu dari pemerintahan desa juga melakukan upaya untuk memajukan Serintik Hujan Paneh ini untuk ke kancah kabupaten sampai ke nasional. Dan juga yang ketiga, harapan kami kendalanya yaitu Serintik Hujan Paneh ini adalah yaitu kendala jalan, karena
akses jalan ke Serintik Hujan Paneh ini masih jalannya sirtu ataupun masih jalan tanah campur batu. Setelah itu nantinya ke depannya kami berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi hendaknya untuk membangun jalan aspal. Nah, mungkin hanya itu dari kami pemuda-pemudi, kami ucapkan terima kasih. Di tempat wisata air terjun Serintik Hujan Paneh, terdapat juga fasilitas-fasilitas yang membuat para pengunjung betah untuk menikmati pemandangan yang begitu indah. Fasilitas tersebut seperti gazebo, kamar kecil, dan kamar untuk berganti pakaian. Helmi beserta rombongannya merupakan pengunjung yang datang dari Kabupaten Bungo. Mereka sangat menikmati pemandangan air terjun sambil bercengkrama. Nama saya Helmi, saya dari Bungo. Dalam hal ini berkunjung di air terjun Serintik Hujan Paneh, yang mana fasilitas yang di sini alhamdulillah sudah lengkap, baik itu dari gazebo maupun tempat pemandian, sekaligus itu ada musola. Di dalam kegiatan berwisata saya rekomendasikan ini tempat yang baik untuk refreshing keluarga. Namun di dalam perjalanan menuju ke tempat wisata ini terkendala jalan yang agak licin. Untuk itu kami sebagai pengunjung besar harapan kami kepada pemerintahan desa maupun pemerintahan Kabupaten Merangin ataupun provinsi dalam hal ini untuk membangun jalan yang pendakian yang sangat sulit ditempuh oleh kendaraan kami, baik itu mobil maupun motor. Lain halnya dengan pengunjung yang datang dari Kabupaten Kerinci bernama Novia. Bagi Novia, lebih menikmati pemandangan air terjun pada sore hari, karena menurutnya air terjun Serintik Hujan Paneh saat sore hari semakin indah dan semakin sejuk. Saya bernama Novia dan ini teman saya bernama Aryani. Kami dari Kerinci, di sini kami melakukan perjalanan jauh untuk sampai di sebuah wisata air terjun Serintik Hujan Paneh. Yang mana di sini kami mendapatkan informasi tentang, kami dapat dari sosial media. Air terjunnya kami perhatikan tadi, denahnya itu sangatlah bagus. Begitu juga dengan air terjunnya, baik tata letaknya juga. Kami sangat mengharapkan adanya bantuan dari para pemerintah, yang mana di sini jalan menuju dari simpang ke desa ini, kata warga di sini sekitar 10 menitan, yang mana jalannya itu menjadi kendala ketika hari hujan. Mengingat untuk penjagaannya di saat malam hari belum bisa dikondisikan. Oleh sebab itu, perangkat desa maupun warga menghimbau kepada para pengunjung hanya dibatasi sampai pukul 6 sore. Air terjun Serintik Hujan Paneh sangat ramai pada hari libur maupun hari-hari besar. Karena jangkauan dari jalan masuk sampai ke tempat wisata tidaklah begitu jauh, sehingga para pengunjung sangat dengan mudah dan cepat sampai ke lokasi wisata air terjun Serintik Hujan Paneh. Tak jarang pula, terkadang ada juga para pengunjung yang ingin bermalam di tempat wisata air terjun. Namun, hal itu belum diperkenankan oleh perangkat desa. Oke guys, demikian untuk hari ini. Sampai jumpa di episode amazing berikutnya. Nada mau lanjut makan nih bareng sama ibu-ibu Desa Talang Paru. Ayo Bu, kita lanjut makan ya Bu.